Nah, jadi kadang ada teman-teman kita yang sering nanya, Mas, saya tuh beli panel surya tapi nggak suka beli MC4. Terus gimana solusinya saya masang? Kadang ada yang dendam sama soket, guys. Yang dendam sama soket tuh ada. Nah, ke sistem saya yang ini. Lalu dari seluruh kabel nanti masuk ke input SCC. Di positif sama negatifnya panel surya. Nah, guys, ini contoh yang terakhir ya. Jadi kesimpulannya, karena sudah dirangkai seri dan sudah dirangkai seri, nah ini saya balik ya sengaja ya karena biar kelihatan rangkaian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ya guys to my channel. Ini adalah soket MC4 guys. Normalnya panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya, dan ini alat perubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, ini kalau kita merakit itu dibutuhkan soket MC4 guys. Namun apa jadinya kalau pabrik merahasiakan trik ini tanpa menggunakan MC4? Nah, jadi kadang ada teman-teman kita yang sering nanya, Mas, saya tuh beli panel surya tapi nggak suka beli MC4. Terus gimana solusinya saya masang? Ya pasti selalu saya bilang lepas aja kabelnya langsung ganti baru. Nanti tinggal disambung-sambung sendiri. Ya nggak salah sih, mereka juga mau pakai cara gimana. Dan itu bebas, kalian suka pakai MC4 atau nggak suka ya bebas, nggak ada masalah sama sekali guys. Yang penting dalam perakitan itu tetap keep safety ya guys. Apa itu? Pokoknya harus aman. Jangan sampai kalau ada sambungan itu terkena air. Cuman kayak gitu guys. Nah, lalu saya akan contohkan bagaimana trik saya menyambung untuk yang seri dan untuk seri paralel. Nah, kalau yang paralel itu tentu tidak saya contohkan, kalian pasti sudah bisa sendiri ya guys. Jadi seperti ini trik biar nggak beli. Nah, sebelumnya saya kasih lihat dulu soket MC4 itu seperti ini guys ya. Jadi kalau ini dipasang untuk panel surya bisa menjadi ya ibaratnya kayak sistem quick release. Jadi ini bisa difungsikan kita bongkar pasang dengan cepat, namanya aja quick release. Nah kayak gitu, itu fungsinya soket guys. Tapi kan tetap ada juga ya yang maksa nggak pengen pakai soket. Kadang ada yang dendam sama soket guys. Yang dendam sama soket itu ada. Jadi saya pernah nemuin komentar kalau wah soket saya pasti gonta-ganti selalu terbakar. Ada guys ya. Nah jadi gini guys ya, kita meminimalisir yang namanya penggunaan soket. Misal nih panel surya 50 WP. Tapi langkah ini lebih ribet ya guys, namanya di otak-atik itu ya lebih ribet. Kalau mau simple ya beli langsung soket MC4. Karena ini langkah yang lebih ribet, jujur saja ini. Nah, jadi kalau mau seri itu dilepas kabelnya yang sini. Ini dilepas, tek, dilepas, lalu disambungkan ke sini. Lepasnya gimana ya? Solderannya di sini dilepas guys ya. Di dalam sini dilepas. Lalu dikasih kabel yang baru dengan ukuran yang sama. Kalau ini 4 mm ya ini 4 mm juga. Seperti ini. Yang sini tadi juga dilepas. Ini. Tek seperti ini. Lalu disambungkan ke sini. Jangan lupa ya guys, untuk kabel yang sudah dilepas ini kayak gininya dihilangi. Ininya. Nanti mengganggu. Karena apa? Ini jalur positif, sedangkan yang kabel yang satunya tadi jalurnya negatif. Jadi saya nggak perlu beli soket MC4 kan guys, kalau kayak gitu. Tuh, lihat. Sudah ada kabel yang di sana sama kabel yang di sana. Nah, kabel ini jalur negatif guys ya. Jalur negatif langsung dipanjangin pakai kabel yang lain. Nah, yang ini jalur positif. Dipanjangin pakai kabel yang lain. Kalau mau seri 4, seri 3, seri 4 ya sama. Caranya kayak gitu. Tapi lebih ribet dalam pemasangan kabelnya. Tapi kita nggak perlu beli MC4 soketnya. Kalau misalnya seri 3 nanti kabelnya yang ada soketnya sisa 1 guys. Seri 4 sisa 2 gitu. Dan seterusnya. Nah lalu ini kalau mau nyambungin pakai kabel biasa gimana ya, disolder aja sama kabel yang turun ke bawah ke SCC, ke solar charger controller. Lalu nanti dilem pakai lem plastik steel guys ya. Jadi biar rapet, Terus
syukur-syukur ada di bawah genteng sambungannya, jadi lebih aman. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, sekarang saya akan contohkan langkah selanjutnya, karena itu tadi yang seri. Sekarang gimana dengan paralelnya? Ya mudah saja guys ya. Anggaplah ini posisinya yang sama-sama ini yang negatif gitu ya. Misal yang positif aja lah. Ini sama-sama yang positif. Seperti ini, dikelompokkan. Duh, gimana ini? Lalu untuk kabel yang satunya sebelah sini, itu digabung dengan yang sini juga. Misal ini posisinya sama-sama positif. Nah, sini. Oke. Tapi catatannya ya guys, posisinya harus dibalik sama ya, dibalik sama. Jadi udah terlentang semua. Jadi nanti tinggal dihubungkan. Sini negatif, yang sini negatif, sana positif. Lah, yang itu namanya di seri. Yang ini juga namanya di seri. Yang ini juga sama di kayak gitu. Kabelnya tengah dikasih. Dan ini nanti dikasih kabel, dilem, turun ke SCC. Lalu yang ini juga dikasih kabel, lalu turun ke SCC. Sama, dilem pakai plastik steel. Kalau saya sih gitu. Nah, jadi kita nggak perlu beli soket MC4. Kalau nanti misal mau balikin kabelnya juga enak guys. Tinggal dilepasin semua, masukin ke sana lagi dan solder lagi. Jadi seperti itu. Mudah banget ya guys. Itu cara memanfaatkan panel surya dengan seri atau seri paralel tanpa membeli soket MC4. Nah, itu cara yang paling gampang. Pokoknya setiap sambungan sini harus dikasih lem plastik steel biar rapet. Gitu guys. Lalu dari seluruh kabel nanti masuk ke input SCC. Di positif sama negatifnya panel surya. Nah, ini sudah jadi rangkaian seri paralel gitu guys. Jadi saya hanya ngasih gambaran aja dan tidak mencontohkan perakitannya. Yang penting kalian sudah paham maksud saya. Jadi seperti itu guys ya. Terserah, nggak harus lem plastik steel, mau lem apa, yang penting rapet, apa sealer, apa-apa. Lem yang bisa jadi karet itu guys, bebas ya, terserah kalian. Terserah kalian. Nah, jadi nanti saya yang mau aku pasang di PLTS saya, pembangkit listrik tenaga surya saya, itu ada satu pasang seri, satu pasang seri lagi, nanti ada lagi satu pasang seri, lalu ada lagi satu pasang seri. Masing-masing itu 50 WP. 50 WP. Jadi totalnya 400 WP. Akan saya pasang dulu ke sistem saya yang ini, guys. Nah, ke sistem saya yang ini. Jadi seperti itu guys, rencana saya yang mau saya pasang. Dan kalian kalau mau tahu triknya yaitu tadi sudah saya jelaskan ya guys. Nanti biar tidak bingung. Nah guys, ini contoh yang terakhir ya. Jadi kesimpulannya, karena sudah dirangkai seri dan sudah dirangkai seri. Nah, ini saya balik ya sengaja ya, karena biar kelihatan rangkaiannya. Nah, jadi ini anggaplah kabel positif ya guys. Nah, ini dikelompokkan jadi satu lalu disolder. Pura-pura ini sambungan ya guys, pura-pura. Udah disambung, udah disolder, terus udah dilem rapet gitu ya guys. Nah, kemudian dari sini langsung masuk ke SCC yang positif gitu guys. Begitu juga yang negatifnya. Seperti ini guys. Jadi saya ini tidak perlu membeli soket dalam perakitan seri paralel ini guys. Nah, ini hanya untuk orang-orang yang nggak mau beli soket. Tapi kalau mau beli soket ya silahkan, lebih baik beli soket ya guys. Disesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Jadi kalau nonton di channel Project Ringan itu jangan terus di-note, jangan terus dituruti semuanya guys. Tapi hanya diambil kira-kira ini cocok nggak buat aku gitu ya. Kalau nggak cocok ya udah pakai cara kalian sendiri. Karena saya cuma memberi gambaran gitu guys. Bukan menyarankan harus seperti ini guys ya. Jadi udah kelihatan toh guys, itu rangkaian seri paralel udah jadi ya, tinggal pakai gitu loh. Tapi ingat, setiap pemasangan ke SCC, panel surya ke SCC, itu wajib masangnya aki dulu ya guys, jangan panel surya dulu. Nah, sekarang hitung-hitungannya ya guys, rangkaian seri paralel.
ini ada 50 WP kali 4. Nah, total 200 WP. Jadi, kalau kita men-seri seperti ini, guys, itu yang nambah voltase, arusnya tetap. Contoh, misal ini ada IMP-nya 2,89 ampere. Nah, ini kita cukup mudah, arusnya tetap dan voltasenya ini 17 volt, ini kalikan 2. Jadi 34 volt ya, guys. Jadi 34 volt, arusnya tetap 2,8, anggap aja 3 ampere gitu aja biar nggak susah ngomongnya. 3 ampere dan 34 volt. Nah, ini juga sama. Juga sama ini. Seperti itu. Kemudian dari baris 1 seri, yang ini baris 2 yang di seri juga di paralel. Nah, saat paralel seperti ini, itu yang nambah gantian, yang nambah ampernya. Kalau misalnya itu tadi 3 ampere 34 volt dan ini juga sama, maka ketemunya 6 ampere 34 volt. Nah, itu sekaligus cocok dari IMP itu kita sudah tahu ukuran kabel yang mampu dialiri arus 6 ampere. Nah, gitu guys. Yang cocok pakai arus 6 ampere itu ya kurang lebih ya minimal itu 2,5 mm. Jadi kabel ke sini itu minimal 2,5 mm. Atau pakai yang maksimal sampai 10 ampere itu 4 mm. Itu rekomendasi dari saya. Tapi sisanya terserah, bebas ya guys, bebas. Oke guys, jadi gitu aja. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.